lagi kita di channel yang perlu imajinasi gratis untuk bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Kicau Jelata? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi orang baik itu biasa, menjadi orang biasa itu baik. Tetapi menjadikan kebaikan sebagai sebuah kebiasaan itu baru luar biasa. Hidup hanya sekali, mari terus menerus kita bikin berarti. Hidup hanya sesaat, mari kita tebar banyak manfaat. Dalam rangka menebar banyak manfaat, ikhtiar politik untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih baik adalah bagian dari tebaran perbuatan baik yang mestinya setiap anak bangsa mengikutinya, mengambil peran di dalamnya. Baru saja Bang Kica mengikuti Zoom meeting yang diadakan oleh Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, ANIS. Aliansi ini adalah relawan yang mengorganisasi diri, mengorganisasi kelompok untuk mengupayakan agar Anies Baswedan yang saat ini Gubernur DKI Jakarta bisa diusung menjadi calon presiden, dan harapan utamanya Anies Baswedan bisa terpilih menjadi presiden di pemilu 2024 nanti. Tentu ini patut kita syukuri bahwa di tengah-tengah katakanlah secara umum orang menyimpulkan bahwa sepertinya masyarakat sekarang sudah apolitis, ternyata masih banyak anak-anak muda yang memperlihatkan keinginannya untuk ikut serta dalam mengisi diskusi-diskusi yang berbau politik di negeri ini. Dan salah satunya ya ini, kelompok yang menamakan diri Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Dalam Zoom meeting tersebut ada pembekalan atau katakanlah pencerahan yang diberikan oleh Laude tentang arah daripada pergerakan ini sebenarnya. Secara ringkas, Bang Ica bisa menjelaskan bahwa pergerakan ini atau relawan ini semata-mata hanya ingin menghadirkan Indonesia yang lebih baik iklim politiknya, lebih baik iklim sosialnya, lebih baik iklim perekonomiannya. Ingin Indonesia ini dipimpin oleh Anies yang tentu saja pemilihan atau pengucutan nama Anies ini atau mencalonkan Anies ini tidak serta-merta keluar gitu saja, dan ini berdasarkan perenungan, pengkajian, dan pembenahan segala ihwal tentang Anies. Diskusi juga dihadiri atau diikuti oleh pembicara yang kita kenal sebagai pengamat politik, yaitu Bang Hendy Satrio yang punya lembaga survei Kedai Kopi. Dan satu catatan yang Bang Hendy berikan kepada para relawan adalah mari saat ini berpolitik bukan dengan pencitraan, tetapi berpolitiklah dengan pameran keberhasilan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kedai Kopi, para anak muda saat ini, katakanlah milenial dan Gen Z yang nantinya akan mendominasi konstituen dalam Pilpres 2024, itu mereka lebih rasional, lebih menggunakan akal waras, dan bagi mereka pencitraan bukan lagi sesuatu yang bisa mempengaruhi. Jadi Bang Hensat berpesan kepada para relawan, tunjukkanlah apa yang dilakukan oleh Anies di Jakarta. Dengan kata lain, persaingan ke depan adalah jika calon terdiri dari para gubernur, maka untuk mengetahui Indonesia ke depan, lihat saja prestasi-prestasi dari si calon di daerah di mana dia berkuasa. Jika calon presidennya adalah menteri, maka lihat juga bagaimana prestasinya selama menjadi menteri di departemen yang dia pimpin. Intinya lebih kurang begitulah. Berbicara dalam kesempatan ini ingin mencoba membedah kenapa harus Anies. Sebenarnya Bang Kica ingin bertanya di Zooming meeting tadi, tetapi sepertinya antusias daripada
partisipan di seluruh Indonesia luar biasa tingginya, maka Bang Kicca tidak punya kesempatan untuk bertanya, dan Bang Kicca mungkin mencoba membedahnya sendiri di sini. Ya, kenapa harus Anies? Padahal kan banyak para calon-calon lainnya yang berlatar belakang politikus, juga berlatar belakang saat ini mungkin dia pimpinan daerah, gubernur, katakanlah Ridwan Kamil, katakanlah Ganjar Pranowo, katakanlah Ibu Khofifah Indar Parawansa yang di Jawa Timur, dan juga banyak calon menteri. Nah, kita sekarang mencoba membedah soal Anies. Mungkin besok lusa kita bedah lagi soal Ridwan Kamil dan Ganjar. Kita coba membedahnya dari sisi bagaimana teman-teman kita di Jawa ini punya istilah dalam memilih seseorang. Sebenarnya istilah ini tadinya berlaku untuk memilih calon pasangan atau orang tua dalam memilih mantu. Tetapi menurut Bang Kicca, apa yang menjadi bagian yang build up di teman-teman kita di Jawa ini itu sangat universal, bisa juga kita pakai untuk mencari calon pemimpin. Itu ada 3 kata yang Bang Kicca ingat, yaitu bobot, bibit, bebek. Sekarang apa saja itu yang bobot? Bobot itu Bang Kicca lebih menafsirkannya kepada kapasitas. Banyak ukuran kapasitas yang bisa kita tempelkan pada seseorang, tapi pada kesempatan ini Bang Kicca ingin kita mengambil 3 hal saja. Satu, bobot dari sisi pendidikan. Ya jelas Anies Baswedan itu S1-nya di UGM, S2 dan S3-nya di Amerika. Artinya dari sisi kapasitas intelektual tak ada yang perlu diperdebatkan. Anies adalah orang yang sudah paripurna dalam pendidikan, dan bahkan beliau juga masuk dalam salah seorang dari 100 tokoh muda muslim yang dikagumi dunia dari sisi pendidikan. Dari sisi organisasi, kita tahu Anies ini pada saat SMA sudah menjadi bagian dari OSIS. Di Gajah Mada beliau adalah salah seorang ketua senat. Beliau juga aktif di HMI, dan beliau juga dalam Orde Baru pernah melakukan pergerakan-pergerakan yang tujuannya mengoreksi apa kebijakan yang menurut pertimbangan beliau dan organisasinya di zaman Orde Baru tidak sesuai dengan kehendak rakyat, kira-kira lebih kurang begitulah. Jadi dari sisi organisasi jelas Anies punya kapasitas. Lalu dari sisi profesi, kita tahu Anies ini adalah seorang pendidik, dan beliau adalah rektor termuda di Indonesia, yaitu di Universitas Paramadina. Jadi secara profesional beliau sampai pada puncak jabatan dari seorang pengajar. Lalu dari sisi sosial inisiatif beliau yang memberi manfaat kepada masyarakat, beliau adalah inisiator dari Indonesia Mengajar. Sampai saat ini masih eksis, dan kita tahu Indonesia Mengajar ini adalah suatu lembaga yang merekrut anak-anak muda berprestasi dan mengirimkannya ke seluruh pelosok Nusantara untuk memberi pengajaran, pencerahan kepada anak-anak muda atau pada pelajar kita di daerah. Itu dari sisi katakanlah inisiatifnya untuk masyarakat. Lalu dari sisi, kita masih bicara bobot, jabatan politiknya. Anies di Pilpres 2014 menjadi juru bicara dari tim ses Jokowi JK. Lalu Anies pernah menjadi menteri PMK, dan ada banyak jejak yang bisa kita lihat di mass media bahwa beliau termasuk menteri yang berprestasi. Bahwa dalam perjalanan beliau dikatakanlah reshuffle oleh Pak Jokowi, yang dalam tanda petik orang-orang di luar sana mengatakan dipecat, tidak, beliau di reshuffle. Reshuffle ya namanya ini jabatan politik ya, anytime, kapan saja presiden berhak menggantinya. Dan kita tahu bahwa Presiden Jokowi menjadi presiden itu kan berkoalisi dengan banyak partai, dan tentu tarik menarik dalam bidang politik untuk jabatan seorang menteri bukan mustahil terjadi. Itu dari sisi bobot. Sekarang dari sisi bibit. Dari sisi bibit,
kita tahu persis bahwa Anies adalah cucu dari pahlawan nasional A.R. Baswedan, yaitu seorang wartawan yang sampai akhir hayatnya masih istiqomah mendedikasikan dirinya sebagai seorang wartawan. Jadi bibit tidak perlu kita ragukan, jelas darah Anies di dalamnya mengalir darah pahlawan nasional A.R. Baswedan. Lalu dari sisi bobot, kita bisa lihat bahwa Anies adalah sosok yang ganteng lah, bisa kita bilang, sosok yang postur tubuhnya oke. Dan Anies juga ahli dalam bertutur kata, simpatik, kaya dengan narasi-narasi yang mencerdaskan, narasi-narasi yang mencerahkan, santun, dan tidak mau berkonflik dengan siapapun juga. Anies adalah pribadi yang autentik. Jadi sobat Gerata yang berbahagia, itulah kenapa harus Anies. Ini hanya sebagian saja dari katakanlah penguraian filosofi Jawa soal bobotnya Anies, soal bibitnya Anies, soal bibitnya Anies. Ada banyak bobot lainnya yang bisa kita bahas, ada banyak bibit lainnya yang bisa kita mudah, dan tentu saja ada banyak bibit lainnya yang bisa kita mudah juga. Demikian kisah pendek soal Anies Baswedan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan harus tetap semangat.